Oh iya iya. Selamat pagi, kembali lagi di sama gua Irfan Zaki, dan tadi gua habis isi bensin. Dan gua lagi sekarang di jalan Rogong atau Rawalumbu ya. Pokoknya ntar gua mau ke Rawalumbu, bentar. Ke Rawalumbu, terus jalan-jalan dikit. Dan gua baru tahu ya tadi di Pertamina yang di sini, gua nggak tahu di beberapa Pertamina yang lain itu udah bisa kayak self service gitu. Cuman kan beda kalau yang self service di luar negeri gitu kan, isi dulu baru bayar. Ini bayar dulu baru isi. Itu agak lucu ya. Tapi di yang bagus, jadi orang nggak butuh nunggu waktu lama nunggunya gitu. Jadi SDM yang dipakai di setiap SPBU Pertamina lebih dikit lah. Jadi enak juga itu. Oke, jadi kita membahas apa sekarang? Bukan bahas yang Pertamina tadi ya, soalnya gua nge-shoot juga tadi dan gua baru tahu tadi. Jadi ya sekarang kita bahas yang hal lain, yaitu bahas modifikasi motor apa aja ya. Ini maksudnya bahas modifikasi general sih. Jadi kayak apa pendapat gue, dan sebenarnya benar nggak sih melakukan modifikasi. Ini modifikasinya bukan custom ya, bukan perubahan chassis atau perubahan genre dari, maksudnya dari aliran motornya atau apa, enggak. Cuman modif-modif tipis atau gimana gitu. Dan akan gue samain misalnya dengan melihat apa yang pemerintah kita berikan gitu. Kayak di undang-undangnya sebenarnya boleh ngasih modif. Apa kita modif itu salah, atau misalkan kalau modif itu yang proper gimana. Nah, tapi sebelum kita mulai, gue berterima kasih lagi. Dan gue akan berterima kasih selalu kepada siapapun yang sudah menonton video-video sebelumnya yang udah gue bikin, yang semoga bermanfaat untuk kalian semua. Makasih sudah mau mengklik video di YouTube dan menontonnya, walaupun hanya sebentar atau lama pun atau hingga habis. Gue sangat berterima kasih. Oke, jadi kita mulai gimana? Dari undang-undang sebenarnya. Pemerintah sebenarnya nggak ngebolehin ya. Dari dilihat undang-undang berapa gue lupa, gue baru baca bahwa sebenarnya sepeda motor itu tidak diboleh, pengguna sepeda motor tidak memperbolehkan sepeda motornya untuk diubah di luar spek dari pabrikan. Jadi misalnya ini udah spionnya gede, segede ini, yang gede ini diubah jadi yang lebih kecil, itu sebenarnya nggak boleh. Cuman itu kalau dilihat dari undang-undang. Cuman kalau dari yang apa polisi biasanya keluarkan, itu sebenarnya boleh-boleh aja asalkan fungsinya masih kepake. Jadi kalian mengubah barang ini tetapi fungsinya masih kepakai. Misalnya spion tadi udah gue bilang, dari yang gede ini jadi yang lebih kecil gitu. Misalnya yang spion bar N, atau yang lebih kecilan, yang tipis, yang kayak seperti merek salah satunya Rizoma, itu kan lebih kecil lah. Itu sebenarnya nggak apa-apa asalkan selama fungsinya masih ada gitu. Cuman kadang disalahin gitu, kayak seperti selain spion, terus apa lagi, seperti knalpot. Sebenarnya kan kalau dari pabrikan, desain knalpot itu untuk mengutamakan dari fungsi masyarakat di pemerintah ya, kan dari emisi, dari suara. Kalau dimodif sebenarnya itu nggak apa-apa asalkan knalpotnya itu masih diterima oleh masyarakat. Jadi misalnya kayak knalpot bukan standar ya, aftermarket gitu. Misalnya gue pakai, bukan gue deh, misalnya ada orang naik motor sport deh atau apa pakai knalpot yang spek aftermarket itu untuk street, itu kan memang didesain untuk
di street ya, tapi jangan menggunakan yang racing, maksudnya yang spek untuk balap, karena bedanya itu dari suara dan fungsi. Dan banyaknya orang tuh salah persepsi, jadi orang mikir tuh knalpot aftermarket itu knalpot racing titik, padahal enggak juga. Knalpot racing ya ada speknya sendiri. Misalnya dari apa ya, misalnya kalian yang sering nonton balap-balapan kayak MotoGP, WSBK, Moto2, Moto3, itu kan knalpotnya memang berisik ya. Nah itu kan brandnya ada dari Akrapovic, SC Project, itu Aero, kan itu macam-macam ya. Nah pabrik mereka ini juga membuat yang buat untuk yang street legal gitu, karena di luar negeri pun, di Eropa atau di Amerika, knalpot yang nggak standar pun juga boleh, asalkan masih yang ada sertifikat untuk yang streetnya, maupun nggak street, maupun agak berisik ya suaranya, juga masih bisa diminimalisir dengan DB killer, jadi masih bisa aja di luar negeri. Buktinya aja ada kok orang Indonesia yang mungkin kalian tahu ya, yang ada di One Tree Motorshop itu yang modif Africa Twin-nya dia pakai knalpot Aero, masih bisa di Amerika. Oh, kayaknya gue salah jalan. Oh enggak, masih bisa tuh dia dengan TB killer, dengan soalnya ada sertifikasi. Ntar kalau ditanya oleh polisi di pihak sana, ditunjukin aja, dan knalpotnya memang sudah disertifikasi di sana. Jadi sebenarnya udah bukan melanggar aturan, tapi memang udah diperbolehkan dan mengikuti spek yang sudah diberikan gitu. Jadi tetap aja boleh. Tapi kan kalau di sini tetap aja kena ya. Knalpot nggak standar, nggak yang dari kesana dari pabrikan, tetap aja kena tilang. Bilang di alasannya knalpot racing. Jadi itu sebenarnya agak salah persepsi ya. Harus lebih spesifik gitu. Terus pengubahan apa lagi dari knalpot? Walaupun knalpot viral sempat masalah banyak sering di sini. Cuman pada intinya cuman kurang paham ya. Jadi harus benar-benar paham bedanya knalpot yang street legal dengan yang non street legal atau yang buat racing. Terus adalah modif yang sering dipakai oleh orang, cuma membahayakan pengguna lain biasanya. Itu misalnya lampu-lampu yang overkill. Maksudnya kayak pakai lampu tembak, cuman nggak cuma satu set yang kiri kanan. Kadang bisa sampai 3 atau lebih depan belakang. Itu sebenarnya agak overkill ya. Bukan overkill sih, gangguin. Soalnya gue juga pernah lihat orang modif NMAX nggak salah, itu lampu depannya terang bener, lampu standarnya ya, itu udah bikin lebih terang. Terus ditambahin lampu tembak, sennya lebih terang dari biasanya. Terus lampu belakangnya terang bener, ditambah kayak apa, ala-ala strobo gitu loh, kayak yang di bawah behel belakang itu ada kayak biru-biru gitu. Itu udah ngeselin pengguna lain, membahayain pengguna lain. Dan dengan penggunaan strobo kan tidak pas gitu kan. Strobonya digunakan oleh pihak polisian atau pihak yang berwajib gitu, dia malah pakai gituan. Dan ada juga, itu kita bahas yang lain, jadi kita bahas lampu dulu ya. Itu sebenarnya agak membahayakan, dan sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya kalian pakai motor yang sering ke hutan atau ke tempat-tempat yang gelap gitu, maksudnya yang minim cahayaan ya. Kalau yang kayak di kota gitu, sebenarnya lampu tambahan 1 set aja yang depan udah cukup.
Sebenarnya kayak motor standar Matic aja atau apa gitu sebenarnya udah cukup ya, kecuali yang motor cukup lama atau yang masih halogen. Nah itu di tempat yang kurang cahaya tuh masih butuh cahaya lebih dari penambahan lampu tembak atau apa namanya ya, kasih ngelem nggak salah atau apa gitu. Sebenarnya cuman bergaya, banyak orang bergaya doang sih ya, kayak ditambah-tambahin apa buat rame doang. Kalau sebenarnya nggak mesti gitu dipakai begitu. Nah terus apa lagi, ada nih gak motor mobil tetap aja ada yang pakai ya sini pakai sirina. Nah itu loh, jadi kalau klakson mati. Sorry kalau mereka klakson itu kayak aduh. Dan motornya bukan, namanya kan orang make gitu kalau nggak di motor gede kayak Harley gitu atau Goldwing, atau nggak di mobil-mobil kayak Fortuner itu kan bisa gitu-gitu ya. Cuman kalau masih ada di Harley atau Goldwing atau tulisan polisi itu masih nggak apa-apa, bukan polis ya. Polis tuh tipe Harley beda. Kalau polisi benar-benar punya pihak kewajiban, atau terus yang mobil itu punya militer atau punya polisi, itu nggak apa-apa. Ada ada sirine dan strobonya juga sih. Cuma kalau orang biasa pakai Matic gitu, Matic kecil gitu ya maksudnya. Gue pernah lihat tuh lagi gue jam segini lah, ini sekarang jam 9 ya, udah setengah 10 sih. Cuma waktu gue pergi jam 8 lagi, bukan naik motor ini, dan gue nggak rekam soalnya gue ada tujuan lain. Itu ada orang gitu klakson sirine cukup tidak menjelaskan, dan gue cuek aja soalnya bukan siapa-siapa gitu. Kalau memang polisi atau apa ya berjalan, cuman ini bukan siapa-siapa, jadi jangan modif begitulah, aneh. Cuman ya gue di sini cuma ngasih pendapat doang sih. Dan sekarang gue ada di Tambun, cepet ya lewat jalan belakang tadi. Dan gue mau ke rumah temen, mumpung pagi seru bisa ketemu lama. Itu aja dari video ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Gue minta pendapat kalian soal modifikasi yang sebenarnya proper nggak sih, modifikasi yang sekarang viral ini, atau harus bagaimana dengan modifikasi ini. Itu saja dari gue kali ini videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ke video gue, karena gue akan sering bikin video-video yang memberikan pendapat yang semoga bermanfaat juga bagi kalian, dan juga ya yang bisa juga terbuka gitu pola pikiran kalian terhadap yang benar yang mana, yang salah yang mana, atau bisa kalian seleksi sendiri. Itu saja, dan sampai ke video berikutnya. Dadah.